penghasilan karyawan ya, itu otomatis harus dibayarkan ke kantor pajak. Jadi tidak mungkin dikantongin gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi kalau dalam hal terjadinya kesalahan dalam pemotongan pajak gitu ya, dalam hal ini bisa jadi yang dirugikan adalah karyawan sendiri gitu kan, dan yang diuntungkan adalah kantor pajak gitu loh. Kenapa? Karena kan perusahaan ini hanya pemotong aja, dia hanya memotong kemudian menyerahkan gitu loh ke kantor pajak. Begitu dia potong dari karyawan, dia kan terhutang pajak ya, PPh pasal 21 dia harus setorkan ke kantor pajak, ke negara gitu loh. Jadi perusahaan itu hanya ditunjuk sebagai pemotong karena pemberi kerja kan, dia pemberi kerja, dia harus motong pajaknya, yang kemudian nanti dia teruskan ke negara, dia setorkan ke negara, dia setorkan ke pemerintah melalui kantor pajak gitu loh ya. Jadi dalam hal ini kalau dalam hal pemotongan pajaknya PP pasal 21 ya, perusahaan tidak dapat apa-apa gitu loh. Dia hanya sebagai pemberi kerja dan pemungut pajak gitu ya, wajib memungut pajak untuk diserahkan ke kas negara gitu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaan siapa ya tadi, pertanyaannya Santi ya, betul ya, kelompok 9 ya. Jadi dianggap rendah atau tinggi gitu ya. Pertanyaannya betul kan ya, pertanyaan Santi ya? Ya Bu, pertanyaannya Santi. Ya, oke. Nah, jadi udah dijawab kan, kemungkinannya kecurangannya itu adalah tinggi. Kenapa tinggi? Kita tahu kalau terjadinya kecurangan pada penggajian ya, tergantungnya begini. Kalau misalnya kesalahannya itu terjadi pada level gajinya direksi, tentu nilainya material dong. Ngerti nggak? Nah, sekarang kalau kesalahannya itu misalnya salah input gaji, katakan gitu ya, salah input gajinya itu adalah gaji staf yang gajinya per bulan hanya 1 juta katakan. Nah, tentu resikonya kecil dong. Kesalahannya ya 1 juta itu gitu loh. Jadi tergantung dari tingkat kesalahannya. Tidak bisa kita katakan rendah atau tinggi gitu ya, tergantung dari tingkat kesalahannya. Nah, sekarang kalau salah inputnya itu adalah gaji direksi 1 bulan 500 juta misalnya, kan menjadi material, menjadi tinggi gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi tergantung pada tingkat kesalahannya di mana gitu loh. Tingkat kecurangannya di mana. Ya. Nah, kalau perusahaan yang tidak memiliki sistem pengendalian internal yang memadai gitu ya, tentu bisa sering terjadi kecurangan, entah itu kecurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya kasih contoh yang tadi itu salah input ya, gaji 9 juta di input 19 juta, kan bisa aja tuh kalau orangnya sambil ngantuk, personalianya sambil ngantuk, waktu nginput gaji harusnya 9 jadi 19 gitu loh, harusnya 69 juta jadi 96 juta misalnya gitu loh, terbalik gitu ya. Nah, itu kan perusahaan bisa dirugikan gitu loh dalam hal ini. Berarti dia bayar gajinya ketinggian kan ke karyawan, atau gajinya atau sebaliknya gitu loh, dia bayar gaji ke karyawannya kekecilan gitu loh. Nah, jadi kecurangan itu kan ada dua, ada yang disengaja, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak disengaja ya human error ya, biasanya akan dibetulkan di bulan berikutnya, kekurangannya akan disetor kembali gitu ya, kelebihannya ya dia akan potong di gaji bulan berikutnya gitu loh. Nah, tetapi kalau kita bicara kecurangan yang disengaja atau fraud ya, itu berarti disengaja ya. Nah, disengaja ini biasanya gini, melibatkan lebih dari satu orang. Saya kasih contoh misalnya ya, karyawan yang sudah tidak bekerja tetapi masih ditransfer gajinya gitu loh. Nah, itu salah satu kecurangan. Caranya gimana? Nah, personalia bekerja sama dengan si karyawan gitu loh. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sistem pengendalian internal di perusahaannya tidak memadai, tidak berjalan dengan baik gitu loh. Jadi kalau ada karyawan resign ya,
personalia tidak melaporkan ke pimpinan, tidak melaporkan ke direksi gitu loh. Yang ngolah datanya cuma personalia, yang tahu cuma personalia. Siapa yang resign, siapa yang enggak. Harusnya orang sudah resign, itu harusnya namanya di-delete kan dari sistem penggajian. Ternyata namanya tidak di-delete, namanya tetap masih ada. Artinya setiap bulan tetap aja terima gaji gitu loh. Ditransfer. Nah, si personalianya ini kerjasama sama karyawannya. Ya, begitu ditransfer ke rekening karyawan, nanti dari rekening karyawan dikeluarkan bagi dua sama personalia. Nah, itu bisa terjadi kalau apa? Sistem pengendalian internalnya tidak memadai gitu loh. Jadi yang tahu data cuma personalia aja. Kemudian pada saat penggajian tidak ada yang ngecek, tidak ada yang kontrol dan lain sebagainya gitu loh. Ya, direktur juga tidak ngecek. Kok misalnya kalau karyawan udah resign di beberapa pos gitu ya, di beberapa divisi, harusnya pembayaran gaji berkurang dong. Kok ini tetap sama bulan-bulan sebelumnya? Nah, harusnya apa? Dicek gitu loh penggajiannya, listnya gitu ya. Oke, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bonser. Pertanyaannya itu adalah, coba jelaskan contoh kesalahan pada tenaga kerja langsung slide ke-20 pada tabel seperti analytical procedure, siklus penggajian dan personalia. Kalau untuk kesalahan pada tenaga kerja langsung biasanya itu seperti perhitungan gaji yang salah. Biasanya kalau yang tenaga kerja langsung itu kan bekerja di pabriknya. Nah, biasanya perhitungan gajinya itu berdasarkan tergantung perusahaannya sih. Mungkin gaji itu dihitung berdasarkan berapa output yang dihasilkan per hari itu atau per bulan itu. Nah, kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan gaji itu besar karena kan seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Pausa, mungkin pada saat penginputan gaji orang yang menginput gajinya itu mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Kira-kira seperti itu. Ya, itu bisa begitu ya, salah satunya ya. Apalagi kalau ini kita bicaranya tenaga kerja langsung, berarti yang ada di pabrik ya. Sedangkan kita tahu buruh itu kan banyak ya, tenaga kerja di pabrik itu banyak. Dan shift, ada berapa shift tuh ya, tergantung perusahaannya. Jadi bisa saja terjadi kesalahan gitu kan pada pada perhitungan gaji hariannya gitu ya. Kemudian biasanya kan perusahaan itu kan hitungannya kalau untuk buruh agak detail ya. Misalnya dia kerja sehari berapa jam, dia shift 1 katakan gitu ya. Kemudian upah akan dibayarkan seminggu sekali gitu kan. Nah, dia masuknya berapa hari itu dalam seminggu gitu. Apa dia full, apa dia ada yang tidak hadir dan lain sebagainya. Dan itu kan banyak ya, kalau bicara buruh kan banyak gitu loh. Ratusan gitu loh, ya. Gitu ya, Boinser? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang pertanyaan ada sisa Timothy Gaze